Informasi lainnya, Tribuners, Kepala SMA Negeri 1 Ambon tekankan disiplin saat pembagian rapor. Orang tua diminta kolaborasi. SMA Negeri 1 Ambon mulai membagikan laporan pendidikan atau rapor semester genap tahun ajaran 2025-2026 kepada para siswa, Rabu 17 Juni 2026. Pembagian rapor untuk siswa kelas 10 berlangsung dalam 2 sesi. Sesi pertama digelar pukul 9 hingga 12, sedangkan sesi kedua dijadwalkan berlangsung pukul 2 hingga 4 sore waktu Indonesia Timur. Momentum pembagian rapor ini dimanfaatkan pihak sekolah untuk menyampaikan refleksi dan evaluasi pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun ajaran kepada para orang tua. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Ella Turiu, mengatakan evaluasi tersebut mencakup berbagai capaian yang berhasil diraih sekolah, program yang belum maksimal, hingga langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satu fokus utama yang akan diperkuat pada tahun ajaran baru adalah penegakan disiplin siswa. Menurutnya, keberhasilan pembinaan karakter dan disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Ia menegaskan komunikasi antara sekolah dengan orang tua akan terus diperkuat agar berbagai persoalan yang ditemukan selama tahun ajaran ini dapat segera diperbaiki. Sekolah juga meminta seluruh orang tua ikut mengawasi penerapan tata tertib serta memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan proses kenaikan kelas. Pada kesempatan itu, pihak sekolah turut menyampaikan sejumlah kebijakan baru bagi siswa yang akan memasuki kelas 11. Salah satunya adalah penerapan sistem moving class, di mana siswa akan berpindah ruang kelas sesuai mata pelajaran yang dipelajari. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan penerapan kurikulum nasional yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah juga mengumumkan jadwal libur akhir semester yang dimulai pada 20 Juni hingga 10 Juli mendatang. Selama masa liburan, pihak sekolah meminta para orang tua tetap mengawasi aktivitas anak-anak agar memanfaatkan waktu libur dengan kegiatan yang positif. Sementara itu, pembagian laporan pendidikan bagi siswa kelas 11 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 18 Juni dengan sistem 2 sesi. Khusus bagi calon siswa kelas 12, sekolah memberikan perhatian lebih terhadap persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Laturiu juga mengingatkan bahwa hasil TKA diproyeksikan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi, sehingga dukungan dan pendampingan orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan siswa. Anak-anak bikin apa saja kami bisa monitor. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang saya mengingatkan kembali bahwa pilar 3 batu tungku antara sekolah, orang tua, dan masyarakat itu sangat penting dalam menunjang pendidikan di sekolah. Karena itu tata tertib yang kami lakukan di sekolah terutama dalam persyaratan kenaikan kelas, minta kerjasama dan kolaborasi dari semua orang tua. Komunikasi akan kita terus intens lakukan, kemudian apa yang belum kita kerjakan di tahun dapat kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang, terutama di tahun ajaran baru. Saya berharap seluruh orang tua dapat bekerja sama. Nah, khusus bagi kelas 10 tahun ini, mereka akan naik dengan guru atau wali kelasnya bersama-sama, dan sistem pembagian mata pelajaran akan dilakukan dengan sistem moving class. Nah, tadi sudah saya sampaikan kepada para orang tua, mudah-mudahan dengan sistem moving class ini, dengan kurikulum nasional, siswa dapat mengerjakan atau melakukannya dengan baik, dan proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru juga
dapat berlangsung dengan baik. Kami juga berharap selama masa liburan, mohon kerjasama orang tua untuk bisa mengawal anak-anaknya sehingga dapat memanfaatkan liburan ini dengan hal-hal yang positif. Itu demikian harapan dari kami pada saat pembagian laporan pendidikan.